Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, kita lanjutkan pembelajaran kita pada KD5, yaitu tentang gerak parabola. Nah, jika pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan-persamaan yang kita gunakan di dalam gerak parabola, Anda harus ingat bahwa dalam gerak parabola ada dua gerak, yaitu gerak pada sumbu X atau sumbu mendatar, kemudian gerak pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, di mana pada sumbu X itu terjadi gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya tetap, sedangkan pada sumbu Y itu terjadi gerak lurus berubah beraturan, Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja penerapan dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan diperhatikan. Yang pertama, itu tendangan pisang pada permainan sepak bola. Nah, jadi pada permainan sepak bola itu biasanya seseorang akan menendang bola menuju ke gawang, biasanya itu pada tendangan bebas. Nah, pada tendangan bebas itu biasanya akan ada beberapa orang pemain yang berfungsi sebagai pagar betisnya atau penghalangnya. Nah, si penendang harus memiliki trik agar bola tersebut bisa melewati pagar betis, kemudian melengkung masuk menuju gawang. Nah, apa yang harus dilakukannya? Bahwa penendang ini harus menendang bola pada sudut tertentu, agar lintasan yang berbentuk seperti parabola. Nah, jadi pada kasus tendangan pisang pada bidang datar ini, persamaan-persamaan yang kita gunakan tetap sama dengan persamaan gerak parabola pada umumnya. Jadi persamaan pada gerak parabola yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, di mana waktu untuk mencapai titik tertinggi itu sama dengan V0 sin alfa per G, jadi ini titik tertinggi, kemudian titik puncaknya bisa ditentukan dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, kemudian waktu untuk mencapai jarak terjauh 2 V0 sin alfa per G, kemudian titik terjauh yang dicapai adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G, sama ya. Nah, contoh. Dari titik A di tanah, sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, jadi ini V0-nya, dan sudut elevasi 37 derajat. Nah, 37 derajat ini adalah sudut bola ditendang terhadap sumbu X. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah yang pertama komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Artinya kita harus mencari V0X dan V0Y. Yang kedua, itu kecepatan bola setelah 0,4 detik. Kemudian yang ketiga, posisi bola setelah 0,4 detik. Dan yang keempat adalah jarak lemparan terjauh yang dicapai bola. Kemudian juga tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. Nah, yang pertama kita lihat kecepatan awal dalam sumbu X. Nah, jadi V0X. Ingat, kecepatan awal V0 ini adalah kecepatan awal yang bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan juga bisa kita proyeksikan ke sumbu Y. Nah, jadi V0X itu adalah V0 cos alpha, maka V0X sama dengan V0 dari cos 37. Nah, jadi sin 37 itu 0,6, cos 37 adalah 0,8. Nah, jadi kecepatan pada arah sumbu X yaitu 16 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan kecepatan awal pada arah sumbu Y? Nah, sumbu Y berada di depan sudut, makanya kita gunakan aturan sinus. Nah, jadi V0Y sama dengan V0 sin alfa, V0-nya 20, sin-nya 37, maka hasilnya adalah 20 dikali 0,6, dapatnya 12 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan awal pada arah sumbu Y. Nah, kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan kecepatan bola setelah 0,4 detik. Nah, karena di sini yang diminta adalah kecepatan, artinya kita harus mencari kecepatan pada sumbu X dan juga kecepatan pada sumbu Y. Nah, ingat bahwa pada sumbu X itu gerak yang terjadi adalah GLB, artinya kecepatan pada sumbu X itu tetap pada waktu kapanpun. Artinya, kecepatan awal dengan kecepatan di waktu kapanpun itu tetap pada sumbu X. Nah, jadi kecepatan X itu juga sama dengan kecepatan awal X. Nah, jadi
fenol X bernilai 16 meter per sekon, maka Vx pada detik ke 0,4 juga bernilai 16 meter per sekon. Begitupun dengan detik-detik setelahnya. Nah, yang berbeda adalah kecepatan pada sumbu Y. Nah, jadi kecepatan pada sumbu Y ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, artinya kecepatannya berubah. Nah, kita gunakan rumus yang kedua, di mana Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang Gt. Ini kita uraikan dari persamaan GLBB gerak vertikal ke atas ya. Jadi Vy sama dengan V0 dikurang Gt, karena di sini V0 Si itu sama dengan V0 sin alfa, maka Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang Gt. V0 sin alfanya sudah kita dapatkan 12 meter per sekon, dikurang G-nya 10, T-nya 0,4, 10 dikali 0,44, 12 dikurang 4, 8. Nah, ini baru kecepatan arah sumbu Y. Yang ditanya adalah kecepatan total, artinya kecepatan gabungan pada sumbu X, dan juga kecepatan pada sumbu Y. Nah, jadi untuk mencari resultannya, kita harus menggunakan rumus untuk mencari resultan. Karena kebetulan Vx dan Vy-nya tegak lurus, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya, Pythagoras. Jadi V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, nilainya masing-masing 16 dan 8, kita kuadratkan. 16 dikuadratkan 256, 8 dikuadratkan 64. Nah, ini masing-masing meter per sekonnya kan sama. Jadi kita keluarkan saja meter dikuadratkan meter kuadrat, sekon dikuadratkan sekon kuadrat. Nah, 256 ditambah 64 itu dapatnya 320, maka akarnya adalah 8 akar 5. Karena 320 ini sama dengan 64 dikali 5. Nah, yang ketiga, posisi pada saat T sama dengan 0,4. Nah, jadi kalau posisi yang ditanya, kita harus mencari X, kita harus mencari Y. Nah, X itu kita cari dengan menggunakan kecepatan dikali waktu, karena, ulang lagi, pada sumbu X itu adalah GLB ya. Jadi X sama dengan Vx dikali T, Vx-nya tetap sebesar 16 meter per sekon, dikali waktunya 0,4. Nah, 16 dikali 0,4 adalah 6,4. Nah, jadi pada detik ke 0,4 sekon, itu posisinya berada pada 6,4 meter dari posisi semula, pada arah mendatar. Nah, bagaimana dengan posisi ketinggiannya, vertikalnya? Nah, kita gunakan rumus pertama, Y sama dengan V0 GT dikurang setengah GT kuadrat. V0 Y-nya kita dapatkan 12 tadi, masukkan T-nya 0,4 dikurang setengah, G-nya 10, T-nya 0,4 dikuadratkan. 12 dikali 0,4, 4,8, dikurang 10 bagi 2, 5, dikali 0,4 dikuadratkan, 0,16 dikali 5, 0,8. Nah, tinggal dijumlahkan, dapat Y-nya 5,6 meter. Nah, artinya pada detik ke 0,4, posisi bendanya itu berada pada jarak 6,4 meter dari titik asal dan berada pada ketinggian 5,6 meter dari tanah. Nah, kalau kita diminta untuk menyatakannya dalam posisi vektor, maka persamaan posisi pada saat detik ke 0,4 adalah R sama dengan 6,4 meter I arahnya berarti mendatar, ditambah 5,6 meter J. Nah, yang keempat yaitu X maksimum atau jarak jangkauan terjauh. Nah, kita bisa gunakan rumus V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Dimasukkan angka V0-nya, dimasukkan sudutnya. Nah, jadi yang harus dipahami di sini bahwa sin 2 alfa itu berbeda dengan sin kuadrat alfa ya. Kalau sin kuadrat alfa itu hasil dari sin alfanya yang dikuadratkan, sedangkan pada sin 2 alfa yang disinkan itu adalah 2 kali sudut mula-mula. Nah, jadi di sini V0 kuadrat 20 dikuadratkan 400, sin 2 kali dari alfa. Alfanya tadi 37, 2 kali 37, 74. Nah, jadi yang kita gunakan ini adalah sin 74. 400 dikali sin 74 ini 0,96 per 10. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa jarak terjauhnya adalah 38,4 meter. 40 kali 0,96 ya. Kemudian Y max atau ketinggian maksimum. Nah, ini beda sedikit. Nah, tadi kan di sini V0 kuadrat sin 2 alfa, kalau di sini V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Nah, jadi sin dari 37 itu yang kita kuadratkan. Jadi 400 dikali sin 37 0,6 dikuadratkan dapatnya 0,36.
per 2 dikali G ya. G-nya 10, 20, 400 bagi 20, 20. 20 dikali 0,36 itu 7,2. Nah, jadi artinya titik tertinggi yang bisa dicapai oleh bendanya adalah 7,2 meter, sedangkan jarak terjauhnya adalah 38,4 meter. Nah, ini ada tugas, silahkan dicari jawabannya. Ini tidak ya, yang di bawah tidak. Ini oke. Nah, kita lanjut penerapan gerak parabola yang kedua, yaitu pada permainan bola basket. Nah, sebenarnya pada permainan bola basket dengan pada tendangan pisang tadi, itu konsepnya sama, sebenarnya sama. Cuma pada permainan bola basket itu kita tinjau gerak si bolanya itu pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah, bukan tepat berada di permukaan tanah. Jadi, waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah waktu dari mulai bolanya dilempar, bukan dari tanah ya. Nah, waktu untuk mencapai titik terjauh juga, kemudian titik tertingginya juga. Nah, jadi titik tertinggi ini kita ukur dari awal pelemparan bola, bukan dari tanah. Nah, kalau misalkan kita ingin berapa ketinggiannya dari permukaan tanah, tentu kita harus menambah ketinggian si pelempar bolanya. Begitupun dengan jarak terjauh. Nah, jarak terjauhnya ini adalah jarak terjauh yang kita ukur dari pelemparannya, bukan dari permukaan tanah. Nah, jadi kalau misalkan bola ini kita biarkan jatuh, titik terjauhnya kira-kira di sini. Sementara, kalau kita ambil titik acuan awalnya pada saat bola mulai dilempar, titik terjauhnya kira-kira di sini. Jadi beda ya. Nah, jadi besaran-besaran di atas diukur dengan berdasarkan posisi awal bola basket bergerak, bukan dari permukaan tanah. Nah, contohnya begini. Seorang siswa melempar bola basket menuju ring dengan kecepatan V0 pada sudut 37 derajat. Jarak anak tersebut dari ring pada saat melempar adalah 12 meter. Nah, 12 meter ini adalah jarak dari posisi pelemparan ke ringnya, bukan jarak terjauh ya. Jadi 12 meter itu bukan X max-nya. Nah, jika tinggi ring adalah 3,5 meter dan tinggi bola dari tanah adalah 1,7, tentukanlah kecepatan awal. Nah, jadi yang pertama yang harus kita cari adalah komponen kecepatan awalnya. Ada V0X, ada V0Y. V0X berarti kita gunakan cos, V0 cos 37 berarti V0 kali 0,8. Sedangkan V0Y adalah V0 sin 37 atau V0 dikali 0,6. Nah, 12 meter ini adalah jarak tempuh pada sumbu X. Nah, jadi X sama dengan V0X dikali T. 12 meter sama dengan V0X, yaitu V0 dikali 0,8 dikali T. Nah, jadi T di sini adalah waktu untuk mencapai ring basketnya, ya. Nah, jadi 12 per 0,8 pindah ruaskan ke bawah sama dengan V0T, maka 12 dibagi 0,8 dapatnya 15 meter, itu sama dengan V0T. Kita anggap ini persamaan 1. Nah, ketinggian ring dari tanah itu adalah 3,5 meter. Dan tinggi awal bola dilemparkan sama dengan tinggi pemain basket, yaitu 1,7. Nah, maka tinggi ring diukur dari posisi awal bola dilemparkan berarti hanya 1,8 meter, karena 3,5 meter dikurang 1,7 meter. Nah, yang 1,7 ini adalah gerak bolanya. Jadi, gerak bolanya bukan setinggi 3,5 meter. Karena bolanya baru dilempar pada ketinggian 1,7. Nah, kita gunakan rumusnya Y sama dengan V0 YT dikurang setengah GT kuadrat. Y-nya ini tinggi lemparannya, itu sebesar 1,8, sama dengan V0 Y. V0 Y kita dapat tadi V0 dikali 0,6. Dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi besaran T dan V0 itu belum kita ketahui. Nah, bagaimana caranya? Ada dua besaran yang belum diketahui. Nah, ini nanti kita akan gunakan rumus substitusi. Nah, kita lanjut. 1,8 meter sama dengan V0 dikali 0,6 dikali T. Nah, ini karena perkalian, 0,6-nya boleh kita keluarkan, sedangkan T-nya kita masukkan ke dalam. Jadi V0 dikali T. Nah, ternyata besaran V0T ini sama dengan 15. Maka kita ganti di sini menjadi V0T jadi 15 dikali 0,6 dikurang setengah dikali G-nya 10 T kuadrat. Jadi 1,8 sama dengan 15 dikali 0,69. Ini lanjut ya.
1,8 sama dengan 15 meter dikali 0,6 dikurang 5T kuadrat. Nah, 5T kuadrat ini kan berada di ruas kiri. Kita pindahkan ke, ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, tandanya jadi positif. Berarti 5T kuadrat sama dengan 15 dikali 0,6 itu 9, dikurang 1,8. Nah, jadi 5T kuadrat sama dengan 9 dikurang 1,8, 7,2. Kemudian berarti T kuadrat sama dengan 7,2 per 5 sama dengan 1,44, maka T kuadrat sama dengan akar 1,44. Dan akar 1,44 itu adalah 1,2. Ini spasinya kurang ya. Nah, harusnya di sini diberi enter. Nah, ini dia. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai T-nya, maka kita bisa mencari fenol dengan menggunakan persamaan yang tadi kita dapat. Nah, jadi 15 sama dengan fenol T, 15 sama dengan fenol dikali T-nya dapat 1,2, maka fenol sama dengan 15 per 1,2 atau sama dengan 12,5 meter per sekon. Ini satuannya nanti tolong dibuat di catatannya ya. Nah, kemudian penerapan gerak parabola yang ketiga itu adalah benda yang dilempar dari gedung. Nah, jadi bendanya dilempar dari gedung, kemudian langsung jatuh ke tanah. Nah, ini perbedaannya dengan permainan bola basket tadi. Nah, jadi pada permainan bola basket kita tinjaunya hanya pada saat dia masuk ring, sedangkan untuk kasus benda yang dilempar kemudian dilempar dari suatu gedung kemudian dia jatuh, ini ada dua kasus. Yang pertama bolanya naik, yang kemudian bolanya turun. Nah, jadi untuk mempermudahnya, mari kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian dari AC, kemudian bagian dari CD. Nah, untuk bagian dari AC itu rumus yang digunakan sama dengan rumus yang biasa, rumus yang 4 tadi, rumus yang banyak yang kemarin. Nah, namun pada titik dari C ke D itu si bendanya itu mengalami setengah gerak parabola. Nah, dia langsung jatuh ke bawah. Jadi persamaannya tidak lagi kita gunakan kurang, tetapi kita gunakan tanda tambah karena bendanya sudah langsung jatuh ke bawah. Nah, jadi melempar bola dari gedung sama halnya dengan melempar bola menuju ring basket, akan tetapi pada permainan bola basket, bolanya ditinjau hanya sampai bola masuk ke dalam ring. Namun pada benda yang dilempar dari gedung, benda ditinjau hingga menyentuh tanah. Nah, untuk menguraikan persamaan yang akan digunakan, maka kita harus membagi gerak benda menjadi dua kali pergerakan, yaitu titik awal dari A ke C, yaitu parabola biasa. Nah, jadi X max-nya ini mulai dari titik A ke titik C, kemudian Y max-nya itu dari setinggi gedung sampai ke titik B. Nah, titik terjauh hingga benda mencapai tanah atau titik CD, benda bergerak pada titik CD mengalami gerak parabola setengah bagian. Nah, di mana benda langsung bergerak turun menuju tanah, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan parabola dengan percepatan gravitasi bernilai positif. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua boleh kita gunakan rumus persamaan parabola biasa, akan tetapi Anda harus meninjau titik A sebagai titik awal gerak, berarti yang berada di atas A itu tandanya positif, ketinggiannya positif. Tetapi ketika bendanya sudah turun yang ketinggiannya di bawah titik A, berarti ketinggiannya harus kita buat tanda negatifnya. Jadi terserah saja mana persamaan yang akan dipakai. Nah, penerapan dari gerak parabola yang ketiga yaitu pada fenomena ketika sebuah pesawat menjatuhkan benda dari atas pesawat. Jadi pesawatnya tetap bergerak, kemudian saat dia bergerak pesawatnya menjatuhkan benda. Nah, jadi karena pesawatnya bergerak ke kanan, otomatis bendanya memiliki kecepatan awal yang arahnya ke kanan. Nah, karena bendanya bergerak ke arah kanan, mendatar, berarti kecepatan awal di sumbu Y itu bernilai 0. Nah, jadi kecepatan awal benda sama dengan kecepatan awal di sumbu
X. Nah, jadi tetanya sama dengan 0 ya, karena dia searah sumbu X. Nah, artinya di sini adalah benda mengalami gerak jatuh bebas pada sumbu Y, sedangkan pada sumbu X benda tetap mengalami GLB. Nah, jadi pada saat pesawat yang sedang bergerak mendatar menjatuhkan suatu benda, maka lintasan jatuh benda tersebut berbentuk setengah parabola. Nah, benda hanya memiliki kecepatan awal pada sumbu X, sehingga alfanya bernilai 0, dan mengalami gerak jatuh bebas pada sumbu Y. Nah, jadi V0 Y-nya sama dengan 0. Jadi, persamaannya adalah persamaan pada sumbu X, X sama dengan Vx dikali T, V0 cos 0, karena sudutnya 0 ya. V0 cos 0 dikali T, cos 0 itu 1, maka sama dengan V0 T. Kemudian, Y itu sama dengan ketinggian atau H, V0 YT ditambah setengah GT kuadrat sama dengan setengah GT kuadrat karena V0-nya 0. Nah, kenapa tambah di sini? Karena bendanya langsung jatuh ya. Jadi, ini sama dengan bagian kedua dari melempar bola dari atas gedung. Kemudian, VY sama dengan GT karena V0-nya juga bernilai 0. Kemudian, rumus yang ketiga, VY kuadrat sama dengan 2GH. Nah, jadi mungkin itu saja materi kita untuk penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Silakan benar-benar dipahami karena ini benar-benar memerlukan konsep ya. Jadi konsepnya harus benar-benar duduk. Jadi apabila ada pertanyaan atau ada masih ada hal yang diragukan, silakan ditanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.